Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sosiologi. Namun sebelum daripada itu, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Tuna Juandri Naiboho, NIM 19225110077. Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Langsung saja pada materi. A. Latar belakang masalah. Dari judul penelitian di atas, yang menjadi latar belakang masalah adalah kurangnya minat belajar siswa sehingga saya menggunakan upaya guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi. Menurut Hansen Susanto 2013, menyatakan bahwa minat belajar siswa berhubungan erat dengan kepribadian, motivasi, ekspresi, dan konsep diri atau identifikasi, faktor keturunan dan penganut eksternal atau lingkungan. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa minat belajar adalah suatu proses yang penting untuk perkembangan sikap dalam setiap orang. B. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai, yaitu ada beberapa faktor penelitian, yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana pengertian sosiologi dan pengertian motivasi belajar. 2. Bagaimana pengertian disiplin, tujuan disiplin, dan manfaat disiplin. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Landasan teori. 1. Pengertian guru. Guru adalah titik sentral pendidikan. Mengajar maupun pengabdian guru ada pada peserta didik. Peran ini mendorong guru untuk tahu banyak tentang kondisi peserta didik di setiap jenjang. Asmani 2014 menyatakan bahwa guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa depannya. Jika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya, maka hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam mengejar cita-cita di masa depan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru adalah teladan, inspirator, dan motivator siswa yang dalam menjalankan tugasnya memerlukan keahlian khusus. Guru yang berperan sebagai teladan, inspirator, dan motivator bagi peserta didik tentunya menjadi kegiatan penting yang tidak dapat tergantikan dalam proses pembelajaran. 2. Tugas dan fungsi guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tugas dan fungsi guru adalah pekerjaan yang menuntut tanggung jawab seseorang, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Fungsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan suatu hal pekerjaan yang dilakukan atau jabatan yang dilaksanakan, dan guru adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya pendidikan. Sejalan dengan itu juga yang menyatakan bahwa pendidikan adalah orang yang membantu terhadap anak didik agar menjadi dewasa. Tugas, peranan, dan fungsi guru merupakan suatu kesatuan yang utuh. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi guru, peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu.
Yantoro dan Hayati S. pada tahun 2020 menyatakan bahwa guru berperan penting untuk mendidik, membimbing peserta didik bangsa yang berkarakter karena guru tidak hanya mengajar atau mentransfer ilmu saja kepada peserta didik. Guru juga disebut juga sebagai katalisator yang diduga dan ditiru oleh peserta didiknya. 3. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah usaha yang didasari untuk mengarahkan dan menjaga tingkah seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga tercapainya hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang atau pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Frederick J.M.C. Donald dalam H. Nashar pada tahun 2004, tetapi Clayton Adelfer dalam N.H. pada tahun 2004, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi hasil belajar sebagai berikut. D. Fungsi motivasi belajar. Agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal, maka diperlukan adanya motivasi. Perlu ditekankan bahwa motivasi belajar berkaitan dengan suatu tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada 3 fungsi motivasi, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. C. Menyeleksi perbuatan, yakni membuat perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang siswa yang akan dihadapi ujian dengan harapan dapat lulus tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik sebab tidak serasi dengan tujuan. Di samping itu, ada fungsi-fungsi motivasi belajar juga sebagai pendorong usaha dan mencapai prestasi. B. Hakikat disiplin. 1. Pengertian disiplin. Para ahli banyak mengemukakan disiplin. Menurut Wijaya pada tahun 2014 menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Inggris, yaitu disiplin yang berakar dari kata disiplin, yang berarti siswa, pengikut, penganut, atau seseorang yang menerima, pengajar dan menyebarkan ajaran tersebut. Disiplin yang berarti dari kata disiplin berarti peraturan yang diikuti, bidang ilmu dipelajari, ajaran, hukum atau etika, norma dan cara bertingkah laku. Pengertian disiplin secara umum adalah tindakan individu untuk melakukan serta menanti peraturan, tata tertib dan norma yang berlaku di lembaga tertentu. Berdasarkan pendapat yang disampaikan para ahli, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah tindakan individu untuk mengetahui segala ketentuan dan peraturan yang mengandung nilai dan norma yang berlaku di suatu lembaga. 2. Tujuan disiplin. Disiplin sangat penting dalam perkembangan masyarakat sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Wijaya 2014 menyatakan ada 4 tujuan disiplin, yaitu
mengetahui dan menyadari tentang hak milik orang lain. Yang kedua, mengerti larangan dan segera menurut dan menjelaskan kewajiban. Yang ketiga, mengerti tingkah laku yang baik dan buruk. Yang keempat, mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terencana hukum. Berdasarkan pendapat yang dikenalkan oleh ahli, dapat disimpulkan bahwa tujuan disiplin adalah agar siswa mengetahui dan menyadari hak serta milik orang lain. Yang berikut, manfaat disiplin. Richman Unarajan pada tahun 2013 menyatakan bahwa setiap individu mampu mengontrol dan mengekang diri akan dihargai dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat dikemukakan oleh ahli, dapat disimpulkan bahwa disiplin bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Disiplin bagi diri sendiri bermanfaat agar seseorang dapat mencapainya keberhasilan karena mampu mengontrol diri. C. Pengertian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum pada tahun 2014 yang berjudul Upaya Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sosiologi menyatakan bahwa guru berperan dalam pembentukan karakter siswa melalui cara pemberian contoh yang baik serta motivasi pada peserta didik. Kendala yang dialami guru dalam membentuk karakter kepemimpinan siswa berasal dari faktor keluarga dan faktor lingkungan peserta didik. Guru dalam membentuk karakter kepemimpinan dilakukan dengan pendekatan kepada peserta didik, memberi motivasi dan memberikan teguran kepada siswa yang mempunyai rasa ingin tahu. Fokus penelitian ini adalah karakter kepemimpinan peserta didik, sedangkan fokus penelitian ini yang dilakukan adalah karakter disiplin peserta didik. Guru memegang yang berikut, kerangka berpikir. Guru memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru berperan aktif dalam pembentukan karakter siswa, harus dilakukan dengan dukungan penuh dari semua pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik yang lain. Dukungan ini akan memberikan ruang yang lebih luas dalam pembentukan karakter disiplin di sekolah. Karakter bukan hanya perlu dibentuk dalam siswa, namun juga perlu dikembangkan. Pembentukan dan pengembangan karakter siswa dapat dilakukan melalui program pengembangan diri. Program pengembangan diri sebagai salah satu cara membentuk karakter siswa juga dapat diterapkan guru dalam menjelaskan tugas dan perannya. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan peran guru dalam menjaga kedisiplinan siswa dilaksanakan melalui peran guru dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidik budaya karakter bangsa. Ada 4 poin, yaitu kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan keteladanan pengondisian. Yang terakhir, terwujudnya disiplin siswa di sekolah. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan model jenis atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data berupa penjelasan kata-kata, tulisan, lisan dari orang atau kelompok atau organisasi yang diteliti yang diamati dengan menggunakan pendekatan pada latar belakang individu secara utuh. Demikian. B. Subjek yang terdapat pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 IIS di SMA Negeri Banat dengan jumlah siswa seluruhnya 27 siswa dengan rincian 20 laki-laki dan 7 perempuan yang akan diberikan upaya guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Demikian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.